senang sekali hari ini Bu Meme bisa menjumpai kalian di sekolah minggu online hari ini. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semua sehat dan penuh sukacita. Yuk, kita akan buka sekolah minggu kita dengan menyanyi Setingginya Langit. Yuk, kita akan buka dengan doa. Kita akan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami di dalam hari-hari yang telah kami lewati. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami hendak beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, agar kami dapat memuji, mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi, lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Siapkan hati kalian, siapkan Alkitab kalian dan alat tulis untuk mencatat bila ada tugas yang diberikan. Halo anak-anak semua, Shalom. Jumpa lagi dengan Bu Lasmi di Sekolah Minggu Online. Semoga anak-anak semua sehat ya. Nah anak-anak, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak,
sebelum Bu Lasmi bercerita, kita mau lihat gambar dulu yuk. Nih. Ya, kita mau lihat gambar ini dulu. Siapa masih ingat ya, ini gambar siapa yang lagi bobok, tapi kok boboknya enggak di kamar tidur ya? Boboknya di bawah pohon. Terus boboknya enggak pakai kasur, tapi pakai bantalnya batu. Nah, udah tidurnya kayak gitu, tapi mimpinya mimpi indah. Mimpi apa itu ya? Wow, mimpi melihat tangga yang tinggi sekali sampai ke langit dan melihat malaikat-malaikat naik turun. Anak-anak pasti ingat siapa yang sedang bobok di bawah pohon ini pakai bantalnya batu. Nah, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, coba lihat lagi. Ya, ada orang yang lagi bergulat. Ya, ada yang lagi gelut, tapi gelutnya kok sama malaikat ya. Ayo, lihat coba, ingat-ingat. Siapa ini ya? Ya, yang pernah bobok pakai bantal batu, yang pernah bergulat dengan malaikat semalam suntuk sampai pagi, tapi tidak bisa dikalahkan. Masih ingat enggak? Siapa namanya? Ayo. Pinter. Ada yang ingat? Ya, betul. Namanya Yakub. Ya. Bapak Yakub, bangunlah. Nah, masih ingat ya? Oke. Pak Yakub. Pak Yakub sepanjang hidupnya selalu diberkati Tuhan. Pernah dimarahin kakaknya sampai pergi jauh ke tempat pamannya. Di sana menjadi pemelihara ternak. Ya, memelihara kambing domba sampai bertahun-tahun lama sekali. Sampai akhirnya menikah di sana. Punya ternak banyak juga. Menjadi orang yang kaya raya. Terus pas kangen pengen pulang kampung, ada rasa takut. Jangan-jangan kakaknya masih marah. Ternyata Tuhan memberkati, kakaknya enggak marah. Ya, bisa ketemu dengan kakaknya, bisa hidup rukun. Nah, Pak Yakub selain menjadi orang yang kaya raya, dia juga kaya anak. Ya. Anaknya ada berapa? Ingat enggak anak-anak? Anaknya ada 12. Tapi ada satu yang paling disayang. Namanya siapa ya? Ada yang ingat? Pinter. Namanya Yusuf. Yusuf yang paling disayang sama Pak Yakub. Karena paling disayang, yang namanya Yusuf ini dinakali sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya. Nah, sampai akhirnya Yusuf dijual sampai ke Mesir. Tapi di sana pun Tuhan memberkati kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf menjadi raja muda. Wah, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang kaya, yang sukses juga di Mesir. Sampai akhirnya saudara-saudaranya yang tadi nakal-nakal itu dimaafkan, malah semua diajak pindah ke Mesir. Dan juga bapaknya, yaitu Pak Yakub, diajak semua tinggal di Mesir. Nah, Pak Yakub dan keluarga besarnya sekarang semua tinggal di Mesir. Pak Yakub semakin tua. Kalau bertambah tua terus, yang tadinya Pak Yakub sekarang menjadi kakek Yakub. Nah, panggilannya sudah kakek. Kakek Yakub ini sekarang sudah tua sekali dan sudah sakit-sakitan. Sudah enggak kuat berjalan seperti dulu lagi. Sekarang sakit, hanya bisa tidur di tempat tidur dan bangun duduk di atas tempat tidurnya itu. Sudah enggak kuat jalan lagi. Nah, karena kakek Yakub sedang sakit, lalu ada utusan yang memberi kabar kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, kakek Yakub sedang sakit. Nah, setelah Pak Yusuf tahu bahwa ayahnya, bapaknya sedang sakit, lalu Pak Yusuf nengok
karena bapaknya sakit pasti ditengok lah. Nah, nengok kakek Yakub, anaknya 2 diajak. Wah, ternyata Pak Yusuf sudah punya 2 anak. Yang besar namanya Manasye. Siapa anak-anak? Manasye. Ya. Terus yang nomor 2, yang kecil namanya Efraim. Siapa? Efraim. Nah, Manasye dan Efraim diajak sama Pak Yusuf menengok kakek yang sedang sakit. Nah, sampai di rumah kakek Yakub diberitahu bahwa ada Pak Yusuf datang. Aduh, kakek Yakub yang tadinya tiduran jadi semangat. Anakku, anak kesayanganku mau datang, aku mau bangun. Oh, dengan sekuat tenaga dari tiduran menjadi duduk. Udah posisi duduk, lalu Pak Yusuf masuk dengan menggandeng 2 anaknya, Manasye dan Efraim. Nah, begitu sampai di kamarnya kakek Yakub, Pak Yusuf lalu memeluk ayahnya, dicium. Aduh, kasihan ya, kakek udah tua, sudah gak kuat jalan lagi. Nah, lalu Pak Yakub bercerita kepada Pak Yusuf tentang kehidupannya sejak dulu yang selalu diberkati Tuhan. Makanya kakek Yakub juga sekarang pengen memberkati Pak Yusuf, pengen memberkati juga 2 anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Tapi anak-anak, kakek Yakub ini matanya sudah gak begitu jelas kalau melihat, karena sudah terlalu tua, sehingga tanya, mana yang Manasye, mana yang Efraim. Lalu ditunjukkan sama Pak Yusuf, ini kek yang Manasye, ini sebelah kanannya kakek, ini Manasye. Ayo Manasye jongkok sini. Oh ya, sujud di depan kakek Yakub. Terus yang ini yang sebelah kirinya kakek, ini yang Efraim. Nah, lalu kakek Yakub memberkati mereka berdua, tapi memberkatinya tangannya menyilang. Ya, ini anak-anak, lihat ya. Kakek Yakub memberkati Manasye dan Efraim, tangannya menyilang. Ya, yang biasanya kalau orang memberkati tangannya ya lurus begini, kanan di kanan, kiri di kiri. Tapi ini kok kebalik ya. Lalu Pak Yusuf kasih tahu, ayah, kok begitu kebalik tangannya ayah? Kan ini Manasye yang di sebelah kanan, kok tangan kanan ayah yang di sebelah tangan kanan ayah kok malah ke kiri? Itu Efraim. Tapi kakek Yakub bilang, tidak, aku tidak salah, karena memang nanti Efraim yang akan menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih berkuasa dari kakaknya yang bernama Manasye. Tapi Manasye juga akan menjadi bangsa yang besar, namun masih kalah kebesaran dan kekuasaannya dibandingkan dengan Efraim. Oh, ternyata memang kakek Yakub tidak salah memberkatinya. Tangan kanannya ke Efraim, tangan kirinya yang ke Manasye, jadi menghilang. Nah, karena begitu sayangnya kakek Yakub ini kepada cucu-cucunya ini, sampai 2 cucunya ini dianggap anaknya loh. Nah, seperti Ruben, Simeon yang anaknya yang lain. Ya, meskipun itu sebetulnya cucu, tapi dianggap anak. Nanti dapat warisan seperti anak-anak yang lain. Nah, itu anak-anak, berkat Pak Yakub kepada Efraim dan Manasye. Kakek Yakub juga bilang kepada Pak Yusuf, seperti Tuhan sudah memberkati sepanjang hidupku sampai aku tua sekarang ini, demikian juga Tuhan akan memberkatimu Yusuf sepanjang hidupmu. Anak cucumu semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Kamu tidak perlu
khawatir. Sepanjang hidupku selalu disertai Tuhan. Baik itu susah, senang, Tuhan selalu menyertai hidupku. Aku sekarang sudah tua, pasti sebentar lagi aku akan meninggal. Namun berkat yang untukku akan terus buat anak-anak dan cucu-cucuku di hari kemudian. Nah, anak-anak, seperti Tuhan memberkati, menyertai kakek Yakub dari waktu masih muda ya, sampai menjadi bapak, sampai menjadi kakek ya, udah tua sekali. Tuhan selalu menyertai kehidupan kakek Yakub, maka Tuhan juga senantiasa menyertai kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, anak-anak juga, semuanya selalu akan diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Yang penting kita semua selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang menurut akan firman Tuhan. Oke anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini, yaitu kakek Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Sepanjang hidup Tuhan selalu menyertai kehidupan anak-anaknya dan juga menyertai kehidupan kita semua, guru-guru sekolah minggu, anak-anak semua, dan juga keluarga anak-anak semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Memuji Tuhan sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah. Sekarang saatnya kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita kumpulkan. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian amplopnya ditulisi persembahan sekolah minggu. Amplop itu bisa dititipkan kepada bapak ibu kalian yang ke gereja, atau dititipkan di kantor gereja kepada Pak Ori atau Bu Dewi. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyi Ku Bersyukur. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, dan juga Tuhan sudah memberkati orang tua kami, sehingga setiap hari kami boleh makan, menikmati berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kami kepadamu lewat persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak untuk diterima dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah minggumu di tempat ini. Ampuni Tuhan jikalau terselip dosa di dalam pengucapan syukur kami ini. Di dalam nama Yesus kami sudah menaikkan doa syukur kami ini.
Amin. Kita akan akhiri sekolah minggu kita dengan menyanyi Yesus Sahabatku. Kita akan kembali menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan berkati sehingga firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, kami mohon ampun jikalau ada kenakalan-kenakalan yang sudah kami lakukan selama kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah usai. Jangan lupa kerjakan tugas bila ada. Jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.